Tercatat dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2021, World Health Organization atau WHO menyebutkan sekaligus mengumumkan angka resmi bahwasanya 14,9 juta jiwa penduduk dunia meninggal dikarenakan virus ini. Virus ini pada mulanya ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Virus ini tentunya menyebabkan gejala pada tubuh yang terinfeksi dengan gejala yang paling umum seperti demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa atau bau, bahkan tak sedikit juga pasien mengalami gejala yang sedikit tidak umum bahkan gejala yang berat seperti sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan dan jari kaki, mata merah atau iritasi, dan sampai kepada gejala serius yakni kesulitan bernapas atau sesak napas, kesulitan berbicara atau bergerak, sampai kebingungan, dan yang terakhir nyeri dada. Dan bahkan virus ini dengan resiko terberatnya yakni dapat menyebabkan kematian. Ya, virus ini merupakan COVID-19. Baik, bersama saya Muhammad Ramadandi dengan NIM 0447582269, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis UPBJJ UT Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan gagasan saya terkait COVID-19 dalam memenuhi tugas diskusi 4 pada mata kuliah Bahasa Indonesia MKWU 4108. Subtopik menyampaikan gagasan dalam kegiatan berbicara. Dilansir dari situs resmi WHO, COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. COVID-19 ini menjadi pandemi pada tahun 2020 hingga sekarang. Lantas bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19? Dilansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut atau kita sebut dengan segitiga wajah, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Kemudian, bagaimana gejala COVID-19 ini? Pada awal pemaparan saya sudah jelaskan sedikit mengenai gejala COVID-19. Namun, WHO menyebutkan bahwasanya gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna, jari tangan, dan jari kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan. Sebagian besar, sekitar 80%, orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernapas. Orang-orang lanjut usia atau lansia dan orang-orang dengan kondisi medis penyerta seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes, atau kanker memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Namun, WHO sekali lagi menegaskan bahwasannya siapapun dapat terinfeksi COVID-19. Kemudian bagaimana cara pencegahannya? Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini. Seperti yang pertama, menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut atau kita sebut dengan segitiga wajah. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika sakit atau sedang keluar rumah. Kemudian buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan.
Tetap di rumah, hindari kontak dengan orang lain dan berpergian ke tempat umum. Hindari berpergian keluar rumah saat merasa kurang sehat, terutama jika merasa demam, batuk, dan sulit bernapas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya pernah melakukan perjalanan terutama ke wilayah atau negara terjangkit, atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat. Kemudian menunda perjalanan ke wilayah atau negara di mana virus ini ditemukan. Dan yang terakhir, selalu pantau perkembangan COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu melindungi diri dari penularan dan penyebaran penyakit ini. Penyakit ini dengan segala risikonya memang terdengar menakutkan dan tak jarang membuat kita sebagai masyarakat awam merasa takut, panik, dan cemas. Namun, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwasannya jika kita tidak berada di wilayah terjangkit COVID-19 atau tidak melakukan perjalanan dari salah satu wilayah tersebut atau tidak melakukan kontak dekat dengan seseorang yang memiliki gejala COVID-19 atau sedang merasa kurang sehat, kecil kemungkinan untuk kita tertular COVID-19. Namun dapat dimengerti bahwasannya kita sebagai masyarakat mungkin merasa stres dan cemas tentang situasi yang terjadi. Namun tetaplah tenang dan jangan panik. Carilah informasi yang benar dan akurat tentang perkembangan COVID-19 agar kita mengetahui situasi wilayah kita dan kita dapat mengambil tindakan pencegahan yang wajar. Namun, jika kita berada di wilayah terjangkit COVID-19, kita harus serius menghadapi risiko tersebut. Selalu jaga kesehatan dan perhatikan informasi dan saran dari pemerintah dan pihak kesehatan yang berwenang. Baik, sekian pemaparan gagasan saya mengenai COVID-19 dalam memenuhi tugas diskusi 4 pada mata kuliah Bahasa Indonesia MKWU 4108 subtopik menyampaikan gagasan dalam kegiatan berbicara. Apabila ada kesalahan saya dalam pemilihan kata selama menyampaikan pemaparan saya ucapkan mohon maaf dan untuk bisa mengkoreksi agar saya bisa introspeksi untuk kedepannya. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih.